Apa kabar? Jumpa lagi dengan saya. Semoga Anda semua tetap sehat, kuat, semangat, mendapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi. Dan tentunya selalu mendapat keberuntungan di hari-hari lelah yang Anda lewati. Mendapat keberhasilan dan mendapat apa yang Anda inginkan. Apakah itu materi atau yang bersifat imateri? Apakah itu yang bersifat fisik ataukah itu yang bersifat non fisik? Apakah itu bersifat raga atau yang bersifat jiwa? Dualisme Aries, suatu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Dualisme Aries. Ketika kita memasuki siang, tentunya ada malam. Ketika kita memasuki terang, tentunya ada gelap. Dualisme Aries menjadi satu kesatuan yang walaupun terpisah tetapi menjadi perpaduan yang harmonis. Ketika disadari adanya raga lahir ini, tentunya kita menyadari adanya jiwa. Dan itu tidak bisa dipungkiri, bagaimanapun cerdasnya Anda, tidak bisa dipungkiri tentang keadaan jiwa yang walaupun tidak terlihat. Betul tidak? Dualisme Aries itu akan berdampingan. Dan itu suatu kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri. Adanya terang dan adanya gelap di jiwa Aries itu tidak bisa dipungkiri. Adanya kekuatan positif dan adanya kekuatan negatif di jiwa Aries itu sesuatu yang memang begitu adanya. Atau adanya kekuatan baik, kekuatan jahat di jiwa Aries, tentu tidak bisa kita pungkiri. Hanya saja bagaimana cara kita untuk mengontrol dan menempatkan atau juga mengatasi, juga mengarahkan dualisme tersebut yang jadi masalah itu. Kita ketahui bahwa jiwa itu memengaruhi jasad. Jiwa itu memengaruhi jasad. Tidak saja jasad kita sendiri, bahkan jasad orang lain itu bisa terpengaruh oleh jiwa kita. Coba saja Anda pernah tidak memikirkan sesuatu, tiba-tiba esoknya dia datang, atau tiba-tiba beberapa menit, beberapa jam hal tersebut datang, atau beberapa hari hal tersebut datang. Itu bukti adanya kekuatan. Di balik raga ini ada kekuatan. Apakah kekuatan pikir ataukah kekuatan jiwa
ada hal yang bersifat abstrak yang memang kita tidak menyadari hal tersebut dan jarang kita sadari. Pernah tidak? Atau ketika kita tidur, kita bermimpi, kemudian hal tersebut menjadi kenyataan. Mimpi tersebut menjadi kenyataan. Sebagaimana yang dimimpikan, bertemu dengan seseorang misalkan yang dicintai, tiba-tiba besoknya ketemu. Apakah bisa dijelaskan secara sains? Apakah bisa dijelaskan? Nah, dualisme Aries ini, kekuatan baik dan kekuatan jahat dari Aries ini, itu memang bisa memengaruhi keadaan raga Aries dan bisa memengaruhi jasad di luar Aries, dan bisa juga memengaruhi masa depan Aries, juga bisa memengaruhi harapan Aries. Makanya ada istilah masa depan suram, madesu, masa depan suram. Ada kan istilah begitu waktu saya kecil. Waktu dulu tuh saya pernah mendengar ada masa depan suram. Itu sebenarnya bagaimana kita memupuknya. Ketika kita memupuknya dengan kesuraman, yaitu menjadi suram lah. Tapi ketika kita memupuknya dengan suatu kecerahan, dengan suatu keindahan, ya tentu menjadi indah. Jadi bagaimana kita menyikapinya dan bagaimana kita mengontrol dualisme tersebut. Kenapa saya menjelaskan hal ini untuk Aries? Karena memang kenyataannya begitu. Aries ini di sisi lain memiliki sesuatu yang bersifat, bilanglah kita katakan terang ya, kita katakan terang saja. Tapi di sisi lain ada yang bersifat gelap. Walaupun ini terpisah, tetapi ini berjalan bersamaan. Walaupun ini seperti berbeda, tetapi ini berselang-seling menjadi suatu harmoni bagi Aries. Jadilah ini suatu dualisme. Betul tidak? Di sisi lain Aries ini, maaf ya, misalkan dia akan bijak, sebijak-bijaknya. Di sisi lain dia akan memiliki dendam, sedendam-dendamnya. Nah, ketika dia memiliki sifat kebijaksanaan, itu akan memengaruhi raganya, juga memengaruhi jasad yang lain, menjadi kebaikan mungkin untuk yang lain. Tetapi ketika dia memiliki dendam, ini juga akan memengaruhi raganya sendiri, jasadnya sendiri, juga jasad orang lain, bahkan lingkungan sekitar yang berupa benda-benda itu terpengaruh oleh dendam tersebut. Dendam itu sifatnya panas. Jadi ketika misalkan kita memegang benda elektronik, mungkin akan hancur benda elektronik tersebut. Ketika kita naik benda seperti motor, otomotif ya, motor atau apapun, atau yang mengandung listrik, ini akan beradu nih energi listriknya, energi listrik dari dendam, energi panasnya tuh akan beradu sehingga gampang rusak nanti motornya. Makanya sebenarnya potensi Aries ini memiliki sifat perusak sebenarnya, potensinya tuh.
ada sifat perusak, sehingga tetapi itu bisa diatasi ya. Bagaimana kitanya? Saya memberitahu ini bukan untuk sesuatu yang lain, tetapi hanya untuk antisipasi dan waspada, begitu ya. Entah bagaimana Anda mau percaya atau tidak. Ketika memunculkan dari dualisme tersebut, misalkan sisi terangnya dimunculkan, mungkin Aries akan menjadi manusia yang memang berkarisma, memiliki keunikan tertentu, kemudian disegani, dan dia penuh dengan kecerahan, kebaikan, dan keindahan, dan penuh daya tarik yang luar biasa. Begitu juga ketika sisi gelapnya ini dimunculkan, sama juga sebenarnya bisa memiliki hal tersebut. Hanya saja berbedanya tuh ketika sisi terangnya dimunculkan, itu tidak akan melukai diri Aries. Tetapi ketika sisi gelapnya dimunculkan, itu akan melukai diri Aries sendiri, bahkan diri yang lain, bahkan jiwa yang lain, bahkan jasad yang lain. Sama keduanya jika dimunculkan sisi gelapnya atau sisi terangnya itu, Aries wibawanya penuh, sama. Tetapi masalahnya akan melukai atau tidaknya, itu masalahnya. Jadi yang kita pertimbangkan itu apakah merugikan atau tidak, itu apakah bermanfaat atau tidak, apakah mencelakai orang lain atau tidak, apakah mencelakai diri sendiri atau tidak. Itu kan sama ketika Aries memunculkan sisi terangnya, itu akan muncul kewibawaan, karisma. Begitu juga sisi gelapnya ketika dimunculkan, dia akan memang berwibawa juga. Tetapi masalahnya dia akan melukai diri sendiri atau orang lain. Nah, itu yang mesti dipertimbangkan, yang mesti menjadi pertanyaan ketika sisi baiknya dimunculkan atau sisi terangnya saja. Sisi terangnya dimunculkan, itu mungkin akan membawa kedamaian bagi orang lain, akan membawa kesejukan, dan tidak akan merugikan, tidak akan memadaratkan, tidak akan mencelakai orang lain ketika sisi baik atau sisi terangnya dimunculkan. Tetapi ketika sisi gelapnya ini dimunculkan, mungkin Aries ini kemungkinan besar akan mencelakai orang lain, akan melukai orang lain, baik itu melukai fisik atau melukai sesuatu yang bersifat non fisik. Nah, jadi dualisme Aries ini memang mesti dikontrol. Oleh siapa ya? Oleh Aries sendiri, oleh dirinya sendiri tentunya. Oh ya, salam kopi hitam, salam alien. Ketika sisi gelapnya dimunculkan, mungkin sisi gelapnya ini bagaikan serigala. Tapi ketika sisi baiknya dimunculkan, dia akan seolah-olah memang menjadi seorang manusia yang memang berjalan seperti adanya. Dipahami kan? Jadi tidak untuk sesuatu, tapi untuk antisipasi ya. Yang mesti kita sadari adanya dua sisi yang berpasangan.
dua sisi yang berpasangan. Mungkin juga bertentangan, tetapi memang berpasangan. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Hanya saja yang menjadi masalah bagaimana cara kita menghadapi hal tersebut, bagaimana cara kita mengontrol hal tersebut, bagaimana cara kita menempatkan hal tersebut, bagaimana cara kita meredam sisi gelap tersebut, bagaimana cara kita membangkitkan sisi terang tersebut. Begitu ya, semoga sehat selalu.